Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nika Naura dari UPG PAUD Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan video hasil rangkuman mengenai mata kuliah profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Yuk dicek. Yang pertama ada pengertian profesi. Menurut Peter Jarvis, pada bukunya tahun 1983 bagian 21, pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang sesuai dengan studi intelektual atau pelatihan khusus, di mana tujuannya untuk menyediakan pelayanan keterampilan bagi orang lain dengan upah tertentu. Lalu ada definisi umum. Definisi umum mengenai profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam adalah sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan, namun sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Dengan kata lain, pekerjaan tidak sama dengan profesi. Ciri-ciri profesi. Yang pertama adalah terdapat keahlian atau pengetahuan khusus yang sesuai dengan bidang pekerjaan. Yang kedua adalah terdapat kaidah dan standar moral yang sangat tinggi yang berlaku bagi para profesional berdasarkan kegiatan pada kode etik profesi. Yang ketiga adalah dalam pelaksanaan profesi harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, seorang profesional harus memiliki izin khusus agar dapat menjalankan pekerjaan sesuai profesinya. Yang kelima, pada umumnya seorang profesional merupakan anggota suatu organisasi profesi di bidang tertentu. Pengertian kode etik menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa kode etik berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya. Pada dasarnya, kode etik memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Kode etik 1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini, yang dijaga adalah image dari pihak luar atau masyarakat agar jangan sampai orang luar memandang rendah atau remeh profesi tersebut. 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang dimaksud kesejahteraan di sini ialah berupa kesejahteraan berupa material dan spiritual ataupun mental. 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Dalam hal ini, kode etik juga berisi tujuan pengabdian generasi tertentu, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya pengabdian dalam melaksanakan tugas profesinya. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat norma-norma tentang anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu para anggotanya sesuai dengan bidang-bidang pengabdiannya. Sanksi pelanggaran kode etik. Yang pertama, mendapatkan peringatan. Pada tahap ini, si pelaku akan mendapat peringatan halus. Misal, jika seorang menyebutkan suatu instansi terkait, bisa saja ia akan menerima email yang berisi peringatan. Jika tidak diklarifikasi, kemudian untuk berlanjut ke tingkat selanjutnya, seperti peringatan keras ataupun lainnya. Sanksi yang kedua ada pemblokiran, mengupdate status yang berisi sara, mengupload data yang mengandung unsur pornografi baik berupa image maupun GIF, seorang programmer yang mendistribusikan malware. Hal tersebut adalah contoh pelanggaran dalam suatu kasus yang sangat berbeda-beda. Kemungkinan untuk kasus tersebut adalah pemblokiran akun di mana si pelaku melakukan aksinya. Sanksi yang ketiga ada hukum pidana atau perdata.
menurut pasal 23 ayat 3, yakni setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain yang dimaksud. Definisi pendidik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru merupakan orang yang pekerjaannya, mata pencahariannya, dan profesinya itu mengajar. Lalu ada menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menjelaskan bahwa guru dan dosen merupakan pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tugas guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yang pertama ada merencanakan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu. Lalu yang ketiga, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Keempat, membimbing dan melatih peserta didik atau siswa. 5. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Keenam, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok yang sesuai. Lalu yang terakhir, ketujuh, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 8, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidikan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lalu ada Pasal 9. Pasal 9 menjelaskan kualifikasi akademik yang dimaksud Pasal 8 adalah diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana, dan diploma 4. Sertifikasi guru. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikasi bagi guru prajabatan dilakukan melalui pendidikan profesi di LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah, diakhiri dengan ujian kompetensi. Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, yakni dilakukan dalam bentuk portofolio. Dasar hukum sertifikasi guru. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Tujuan sertifikasi guru. 1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. 2. Meningkatkan profesionalisme guru. 3. Meningkatkan proses dan hasil pendidikan. 4. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional. 5. Meningkatkan kesejahteraan guru. Syarat peserta sertifikasi. 1. Memiliki kualifikasi minimal S1 atau D4. Yang kedua, guru PNS dan non-PNS pada sekolah negeri atau swasta. Pengembangan keprofesian berkelanjutan atau yang disingkat PKB adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan untuk memelihara dan meningkatkan standar kompetensi secara keseluruhan, mencakup bidang-bidang yang berkaitan dengan profesi guru. Unsur kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB dalam Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 terdapat 3 unsur kegiatan guru dalam PKB yang dapat dinilai angka kreditnya, yaitu 1. Pengembangan diri.
Pengembangan diri pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru melalui kegiatan pendidikan dan latihan fungsional dan kegiatan kolektif guru yang dapat meningkatkan kompetensi atau keprofesian guru. 2. Publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. 3. Karya inovatif. Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi, atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah atau pengembangan dunia pendidikan, sains atau teknologi, dan seni. Organisasi profesi keguruan berasal dari 3 kata, yaitu organisasi, profesi, dan keguruan atau guru. Ada banyak pendapat yang mengemukakan pengertian dari organisasi, diantaranya sebagai berikut. Menurut James D. Mooney, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, menurut Chester mengemukakan organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Berdasarkan struktur dan kedudukannya, organisasi profesi kependidikan terbagi atas 3 kelompok, yaitu 1. Organisasi profesi pendidikan yang bersifat lokal, atau bisa disebut kedaerahan dan kewilayahan, misalnya Sarawak Teachers Union di Malaysia. 2. Organisasi profesi kependidikan yang bersifat nasional seperti Persatuan Guru Republik Indonesia atau disingkat PGRI. Ketiga, organisasi profesi kependidikan yang bersifat internasional seperti UNESCO atau United Nations Educational, Scientific, and Culture Organization. Jenis-jenis organisasi keguruan. 1. Persatuan Guru Republik Indonesia atau biasa yang disebut PGRI. 2. Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau yang biasa disebut MGMP. 3. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau yang disingkat sebagai ISPI. 4. Kelompok Kerja Guru atau yang disingkat dengan KKG.